Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 28 Juni 2022. Hari yang kalau menurut saya agak membosankan sih. Marketnya masih breakout ke atas belum, pergerakannya masih kurang signifikan ya. Hari ini ISG turun 0,28% dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa ISG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Sebelum kita masuk ke analisa IHSG seperti biasa, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang ingin gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juli 2022. Untuk saat ini sedang dalam masa pendaftaran, asik. Jadi grup cuan-cuan saham itu per bulan dan ya dibukanya setiap akhir bulan ya. Dan yang untuk bulan Juli saat ini masih dibuka untuk pendaftarannya. Jadi buat teman-teman yang ingin join grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juli 2022, silakan bisa simak video yang ada di channel cuan-cuan saham. Teman-teman tinggal buka profil cuan-cuan saham lalu cek video ini. Pendaftaran grup Telegram CCS Juli 2022. Semua info sudah ada di sana. Teman-teman silakan menyimak infonya lalu mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Tuh, kalau misalkan ada kendala atau pertanyaan bisa ditanyakan melalui kontak DM Instagram @cuan-cuan-saham. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juli 2022 bisa mengecek video ini, pendaftaran grup Telegram CCS Juli 2022 yang ada di profil YouTube cuan-cuan saham. Pendaftaran akan saya buka sampai besok Sabtu, jadi silakan cek video yang sudah ada. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Transaksinya masih kecil ya, 12.798. Sebenarnya kalau dibandingkan waktu di sini ya IHSG sideways, ini bener-bener transaksi IHSG itu sepi banget, serius. Waktu itu saya ingat ya, itu IHSG itu transaksi cuman 8T, 9T, 8T, 9T waktu sideways ini. Terus ketika mulai jalan ya mulai oke lah 12 ke atas, 12, 15 dan seterusnya. Nah, di akhir atas ini kan biasanya kalau saya perhatikan ya, transaksi itu sekitar 14 triliun, 15 dan seterusnya. Di atas 15 lah biasanya. Cuman ketika sideways ini transaksinya jadi 12-an lagi. Jadi kayak ada mengecil aja transaksinya itu kayak ya mungkin dirasa market baru sepi ya. Kalau kita lihat juga IHSG cenderung konsolidasi, dia tidak berada dalam tren yang jelas, tidak uptrend maupun tidak downtrend dan sedang dalam posisi konsolidasi kalau menurut saya. Nanti kita bahas pembahasannya di technical analysis. Nah, kalau kita lihat pergerakan asing hari ini, kembali asing net sell, cuman disayangkan memang nggak bisa diantisipasi waktu market jalan ya. Ini asing net sell cukup besar lagi, 1,49 triliun, cukup signifikan juga ya. Dan itu dominan di pasar reguler, hampir sama sih. Regulernya 851 miliar, sedangkan di pasar nego ada 641 miliar. Kalau kita lihat, akhir-akhir ini agak konsisten asing keluarnya. Cuman ya kalau dibandingkan dengan inflow kemarin-kemarin, masih belum sebanding. Nah, kalau kita lihat juga IHSG merah sendiri lagi untuk hari ini. Yang lain bursa regional pada hijau, tapi bursa US pada koreksi tipis ya, dan IHSG cenderung koreksi tipis juga. Nah, masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing itu ada Unity Tractor 52,3 miliar, lalu ada ICBP 32,3 miliar, MDKA 30,1 miliar, ADMR 26,7 miliar, Fren 17,5 miliar, BBNI 16,4 miliar, Harum 14,5 miliar, Pegas 13,1 miliar, SIDO 12,4 miliar, INDF 11,6 miliar,
Alfamart 8,7 miliar, Medco 5,8 miliar, Astra 5,7 miliar, Inco 5,2 miliar, dan Unilever 4,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada BBCA 401 miliar, jumlah yang cukup besar ya. Bank Mandiri 159,6 miliar, Telkom 130,2 miliar, BBRI 84,4 miliar, KLPF 35,8 miliar, Akra 30,4 miliar. Film 27,8 miliar, Antam 24 miliar, Arto 19,2 miliar, ESA 16,1 miliar, Tins 14,7 miliar, MTEK 12,3 miliar, HIL 12,1 miliar, SMGR 11 miliar, SHWR 10,9 miliar, Bukalapak 10,9 miliar, PNBN 8,9 miliar, Cepin 8,3 miliar, ETMH 8,1 miliar, dan SMDR 7,8 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang masih melanjutkan konten kemarin juga ya. Pergerakannya juga belum terlalu signifikan, bahkan belum higher high maupun belum lower low. So, pembahasannya saya rasa tidak banyak juga untuk IHSG hari ini. So far untuk view masih ada view bullish yang bisa terjadi. Di sini bullish flag sudah breakout. PR-nya hanyalah higher high. Di sini kan dia low, high, higher low, high, higher low selama nggak jebol 6923 ya. Dan kalau dia higher high, ada potensi IHSG bakal uji 7200 lagi kalau dia berhasil higher high di 7058. Tetapi jika dia gagal higher high malah jebol dari 6928, nah IHSG bakalan uji 6860 lagi. Itu di low-nya kemarin ketika koreksi 20 Juni. Dan jika jebol dari situ berapa ini? 6860 ya. Ada potensi IHSG bisa ke 6500 tuh. Jadi ya simpelnya kalau kita mau bikin area krusial ya untuk saat ini, patokan krusial market saat ini, mungkin kita bisa gariskan seperti ini. Ini dan ini. Nah, kira-kira seperti ini. Tinggal IHSG mau breakout atau breakdown. Nah, kalau untuk support minornya ada di tengah-tengah, itu di sekitar sini ya. Nah, ini ada support minor. Tuh. Kalau misalkan IHSG berhasil breakout, itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan dia gagal dan malah lower low, itu bakalan jelek. Jadi gunakan 3 angka krusial ini aja. Selama belum breakout, pergerakannya tidak akan signifikan. Tapi kalau breakout, baru bakal cakep. Entah itu nanti breakout ke atas atau breakout ke bawah. Untuk resisten krusialnya di 7050 sampai 7065. Untuk support minornya ada di sekitar 6930 sampai 6920. Dan support krusialnya ada di 6860. Kalau dia jebol yang 6860 itu bakalan jelek seperti itu. Untuk view ascending triangle saya rasa belum gagal dan masih bisa terjadi. Tinggal ya kita lihat besok dia berhasil breakout atau tidak ke 7058 ya. Tapi kalau dia sudah jebol dari 6924, view bullish ascending triangle bakalan gagal. So, selalu batasi resiko sesuaikan dengan strategi dan view teman-teman masing-masing. Oke, untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Kenapa kok IHSG yang nggak panjang mas ya? Karena memang pergerakannya juga nggak signifikan. Jadi ya yang view-nya masih mirip kemarin dan yang dibahas tidak banyak. Oke. Kita masuk beberapa saham pilihan. Saham-sahamnya pun juga masih belum rotasi ya. So far. Kita coba cek dari yang dibeli asing dulu aja. Kita coba bahas ADMR. Saham yang fenomenal di tahun 2021. Ini gila banget sih. Dari harga Rp100 sampai 3.000. Tuh. Oke, hari ini ADMR turun lagi 3,51% dengan candle yang cukup solid dan volume yang mengecil. Cukup menarik, volumenya mulai mengecil. Terakhir ADMR ini bullish setelah dia continuation 2 kali pada daily-nya ya. Yang ini 1 kali, di sini dia continuation. Nah, lalu setelah itu di sini dia continuation lagi. Dan dia sudah terkena target. Pas banget di 3035. Itu target apa mas? Yang pertama target continuation. Itu dulu saya bahas juga waktu dia di sini ya. Walaupun saya juga nggak percaya waktu itu dia bisa ke 3000-an.
Cuman ya ternyata beneran terjadi. Nih bahkan lebih dikasih bonus. Yang kedua, dia juga sudah kena target dari Fibonacci higher high terakhirnya. Tuh, pas tepat 3145, pucuk 3140. Setelah itu dia koreksi dan sekarang memang dalam fase, kalau saya bilang ya, fase downtrend tuh saat ini. Tuh, kenapa? Ya karena base structure dia low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. ADMR juga sudah patah tren. Kalau dari awal ya, dari awal dia patah tren, sudah lower high lower low, jadi ya memang sekarang bentuknya kayak gini. Tuh. Nah, sekarang tinggal kita cek kira-kira dia mau koreksi sampai mana. Sebenarnya kalau kita lihat ya, di area ini sudah area yang cukup kuat untuk si ADMR. Itu di sekitar 1750 sampai 1570 untuk si ADMR ini. Cuman kalau kita lihat memang masih belum terlihat bagus untuk si ADMR. Buyer-buyer belum bermunculan ya, masih cenderung kuat sellernya. Dan kalau kita tarik pakai Fibonacci juga, kalau nggak salah ini sudah kena targetnya, bahkan sudah tembus ya 1,618-nya di 1785 seperti itu. Berarti gimana mas kalau gitu mas? Ya ini masih dalam fase koreksi, jadi ya bisa gunakan area kuat ini dulu aja tuh, sekitar 1800 sampai 1550 lah kalau kita buletin. Kalau memang di situ ada perlawanan itu harusnya bakalan bagus. Tapi kalau misalkan ADMR sampai jebol dari 1000 ya 1480 lah. Kalau dia jebol dari situ, so saya rasa next stop dari ADMR ada di sekitar sini 1300 sampai 1100-an. Kalau dia jebol dari 1570. Tuh. Bayarnya belum kelihatan kalau buy candle ya. Jadi ya hitungannya masih spekulatif buy. Kalau teman-teman suka aspek buy ya bisa antri tipis-tipis aja. Nanti cut loss-nya juga jangan lupa. Seperti itu. Untuk resisten ADMR sendiri ada di sini. Ini jelas banget kelihatan resisten ya 2130 sampai 2050. Kalau memang dia dikasih rebound pun saya rasa juga bakal nutup gap doang atau ke atas ini dulu ya. Kalau untuk bullish lagi saya rasa masih butuh konsol dulu. Kita lihat dalamnya untuk ADMR sendiri hari ini terjadi big distribusi untuk ADMR ya. Ini tanggal 28. Oke, udah cocok. Terjadi big distribusi, by moving average menengah pun dia juga sudah saham downtrend. Jadi ya, bahasanya sekarang sedang melawan tren ya kalau beli sekarang. Jadi ya lebih baik tunggu bottomnya dulu aja sih. Indikasi bottom tuh gimana mas? Indikasi bottom tuh biasanya menyamping dulu. Kalau ini kan dia masih dalam pergerakan ke bawah kan. Nah, ini kan dia masih ke bawah. Nanti kalau mulai bottom tuh biasanya dia mulai menyamping. Entah di sini, terus naik lagi. Atau ya misalkan dia ke sini. Di area kuat selanjutnya. Nyamping, baru naik lagi. Seperti itu. Selama belum ada menyampingnya, saya rasa itu masih cenderung dead cat bounce. Kalau ada pantulan, bakalan lebih sehat kalau dia sideways dulu. Dari koreksinya terakhir ini atau terjadi fase reakumulasi. So batasi resiko untuk area kuat pertama 1800 sampai 1550. Selama nggak jebol 1550 harusnya oke. Dan next area kuat selanjutnya ada di 1280 sampai 1060-an. Tuh. Itu untuk ADMR. Lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas friend, cuman entah kenapa ya saya jujur juga menghindari untuk friend ini. Kenapa? Karena kadang nggak nurut sama TA-nya. Serius, friend ini agak susah di TA-in kalau menurut saya. Karena ya kalau yang saya lihat dia ada warannya. Jadi kadang gerak tuh karena warannya gerak aja gitu. Jadi kalau induknya gerak, kadang nggak sesuai dengan TA yang ada. Tapi kalau warannya gerak, itu baru induknya biasa ikut gerak. Tuh, jadi ya kadang TA kurang bisa digunakan. Apa ya? Ya tetap bisa sih sebenarnya untuk kayak misalkan ini Fibonacci juga bisa juga dan lain sebagainya. Cuman ya biasanya tadi ilmu titan lah. Nah, sekarang kita coba bahas TA-nya aja. Entah nanti bakal valid view-nya atau enggak, biarkan market yang menghargai. Tugas kita adalah batasi resiko. Hari ini friend turun 2,17% dengan candle yang tidak terlalu solid, bagus. Dan volume yang tidak terlalu besar juga. Cukup menarik sebenarnya friend ini ketika dia
berhasil breakout 89 karena 89 adalah resisten dari friend. Terakhir dia ini ngajir kemarin ya, waktu tahun 2021 tuh naik sampai 167. Itu udah rame banget serius waktu itu ya, sampai bilang friend 300 ya, karena view-nya memang dia bisa double bottom 1 lalu bottom 2. Kalau dia breakout tuh bakalan cakep, 300-an bisa kena. Cuman ya memang market berkata lain. Di area 150-an friend reversal dengan inverted cup and handle. Di sini cup, lalu ini handle, dan akhirnya setelah itu dia memulai fase downtrendnya. Sempat kembali ke area kuat di sekitar 90 sampai 74, tapi ya dia sempat false juga, turun sampai 68, 71 dan seterusnya. Nah, saat ini sebenarnya ya kalau saya lihat friend ini ada potensi reversal lagi, yaitu ascending triangle di sini 1, 2 dan 3. Nah, untuk neckline-nya sendiri di 89, dan kemarin ketika dia berhasil break 89 sebenarnya cukup menarik untuk friend ini. Dan kalau memang ini nanti view bisa berhasil ya, kalau view ini valid, target dari kenaikan friend itu bisa ke sini. Kalau ascending triangle ya sekitar 110. Itu kalau ascending triangle. Atau kalau misalkan pakai cup and handle, targetnya ada di sini 108 ya, bisa kita bilang sekitar 110 sampai 108 kalau view tadi valid seperti itu. Syaratnya apa? Mungkin kalau saya bilang ya, dia nggak boleh closing di bawah 89. Karena kalau kita lihat memang neckline-nya itu di 89, jadi selama nggak closing di 89, arah friend masih bagus. Nah, kalau misalkan teman-teman beli pun juga 89 bisa dijadikan support. Beli dekat-dekat situ ya, kalau dia jebol tinggal cut loss seperti itu. Untuk resisten terdekat sebelum ke 110 itu ada di sini sekitar 95 sampai 98. Itu ada resisten ya. Jadi kalau memang ini view valid, nextnya dia bakal ke 95 sampai 98. Kalau break baru ke sekitar 104, dan kalau break lagi baru ke sekitar 110 sampai 108. Kalau view ascending atau cup handle tadi valid. So, batasi resiko aja, gunakan support resisten tadi. Nah, satu hal yang menarik ya dari friend ini, dia akumulasinya bagus, pakai banget. Serius, ini kelihatan barang dikumpulin banget untuk si friend ini, dan ini konsisten, dan yang beli adalah si AI. Teman-teman bisa ngecek track record broker summary-nya, kalau mungkin dari start dia diakumulasi ya. Ini AI-nya bagus sebenarnya untuk si friend ini. Dan ya kita lihat aja nanti kira-kira dia mau gimana. Tuh. Sektornya pun juga baru oke kalau menurut saya untuk si friend ya. Sektor telco masuk IDX infra. Jadi ya potensi mendukung. Kalau kita lihat dari moving average time frame tengahnya 20-50, dia juga sudah uptrend. Tinggal bisa bertahan di 89 atau enggak. Kalau misalkan enggak ada, kalau misalkan enggak bisa bertahan di 89, supportnya bisa gunakan Fibonacci ini. Nih di 88, 86, 84 seperti itu. Yang jelas sama, selalu batasi resiko. Itu untuk friend. Lanjut coba kita cek. Nah ini juga satu hal yang cukup menarik ya. Kalau menurut saya nikel-nikelan sudah mulai ada nyawanya. Kita bahas dari Harum. Nah, Inco juga kemarin udah kita bahas ya. Oke, hari ini Harum naik 1,58% setelah kemarin dia koreksi dalam ya, dengan candle yang masih tidak terlihat solid. Cuman ini sudah bagus, serius. Ini bisa kalau nggak salah Harami, ibu mengandung ya. Candle kemarin itu ibunya, ini perutnya hari ini. Tuh, dan ini juga bisa inside bar. Yang jelas nanti kita update lebih lanjut. Kita kembali ke big review dulu. Terakhir Harum ini ditarik sampai all time high, puncaknya di 2945, itu sebelum stock split. Dan di area itu Harum mulai sideways. Dia tidak membentuk higher high, malah cenderung membentuk lower high, dan pada tanggal 15 Juni setelah stock split ya, Harum malah lower low. By structure Harum ini sudah saham downtrend karena dia low, lower high, lower low, lower high, lower low.
Tuh, artinya buy structure dia sudah saham downtrend. Cuman untuk saat ini Harum sedang berada di area kuatnya. Bahkan ini pun juga sudah kena dari target Fibonacci lower low-nya. Tembus sedikit ya dari 1,618 ya. Kemarin kan saya bahas ini pertama target Fibonacci di sini 1775 sampai 1655 untuk Fibonacci ya. Terus kalau untuk chart pattern di sini bisa continuation seperti ini. Bearish flag atau apapun itu. Yang jelas ini ada continuation dengan target ya ke sekitar sini kalau continuation ya 1370. Cuman memang di area saat ini ya, ini si Harum ini sudah masuk di area yang cukup kuat. Sebelumnya di sini dia resist, ketika di breakout dia menjadi support dan supportnya pun bagus karena ada konsol dulu ya. Dan sekarang dia sudah mulai masuk area kuat ini. Nah, untuk view lebih kecil, kita bisa gunakan inside bar atau bullish harami mengandung ya. Dan kita bisa gunakan candle kemarin 27 Juni sebagai support resistant triggernya. Kemarin kan high-nya 1645 ya, nih. Sedangkan low-nya ada di 1565 seperti ini. Nah, artinya apa? Kalau Harum berhasil breakout, dia start higher high, break 1645, saya rasa Harum ada potensi penguatan, mungkin bisa menutup gap di 1840, bahkan sampai ke sekitar 2000 lagi kalau mau retest ke neckline-nya. Tuh. Tapi kalau memang Harum masih jebol dari 1565, dia bisa lower low. Next stop selanjutnya adalah di sekitar sini 1550 sampai 1485. Tuh, jadi ya tinggal kita lihat aja, biarkan dia menentukan arah apakah dia bakal breakdown atau bakal breakout untuk kembali ke atas menutup gap-gapnya. Cuman kalau buy structure memang sudah kurang enak bentuknya. Jadi bahasanya siapkan strategi bermain di saham downtrend karena dia sudah cenderung downtrend. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Amannya kalau main di saham yang sedang dalam posisi downtrend itu jangan main hold. Jadi ya kalau mau buy ada pantulan dapat hijau, trailing stop ketat, atau kalau enggak ya sell on strength seperti itu. Cukup menarik, siapa tahu dikasih nutup gap ya. Yang penting sama selalu batasi resiko. Nah, kita lihat dalamnya dari si Harum ini. Hari ini terjadi big akumulasi setelah kemarin distribusinya deras ya. Memang kelihatan tadi saham-saham nikel-nikelan mulai ada uang bagus yang masuk. Saya rasa sih besok bakal ada pantulan ya. Inco juga, Tins juga, Harum ini juga mulai tuh kayak sudah pada bottom aja. Didukung juga dengan nikelnya yang mulai rebound. Jadi ya mungkin besok bakalan ada technical rebound seminggu ini ya untuk saham-saham nikel. Yang jelas batasi resiko, sesuaikan dengan view dan strategi masing-masing. Untuk Harum lanjut coba kita cek Medco, mungkin boleh kita bahas ya. Ini juga saham yang cukup menarik, komoditas minyak untuk si Medco ini. Cuman sayangnya dia masih cenderung konsolidasi. Hari ini Medco naik 3,1% dengan candle yang cukup solid dan volume yang membesar. Menarik sebenarnya, volumenya membesar ya untuk si Medco ini. Cuman kalau kita zoom out, kita lihat bigger view dari si Medco. Medco ini sedang cenderung konsolidasi, membentuk pattern yang namanya symmetrical triangle. Kita bisa ke weekly maupun ke monthly dan terlihat kalau buyer maupun seller itu sama-sama kuat di Medco. Terlihat di sini harganya turun, sedangkan di sini ada sebuah uptrend. Jadi ya bentuknya symmetrical triangle. Symmetrical triangle ini adalah kayak pattern 50-50 ya. Yang jelas kalau dia berhasil break ke atas itu bakalan cakep banget. Tapi kalau dia jebol ke bawah ya bakalan koreksi. Enaknya kalau misalkan marketnya bisa long atau short ya. Ya kalau breakout ke atas tinggal long, kalau jebol ke bawah tinggal short. Cuman kalau dilihat dari bentuknya, katalisnya, minyak yang harganya saat ini sedang hangat, saya rasa kok Medco arahnya lebih ke atas untuk komoditas saat ini. Kalau kita lihat juga waktu konsol kemarin volume di bawahnya bagus-bagus nih ya. Ketika kemarin dia bottom, mulai membentuk symmetrical triangle, volumenya bagus-bagus di bawah. Nih. Dan kalau kita lihat 1 bulan terakhir volumenya pun juga bagus. Untuk si Medco ini biasanya ada potensi dia mau breakout seperti itu.
Yang jelas sama juga selalu batasi resiko. Nah, untuk Medco sendiri mungkin bagusnya kalau dia sudah breakout di sini ya. Ini kan high-nya kemarin ada di sekitar 705. Nah, kalau Medco berhasil breakout 705, resistennya 720. 705 sampai 720 deh. Kalau berhasil break di situ, saya rasa Medco bakalan bagus. Dan by teori, target symmetrical triangle-nya bisa ke sini, setinggi ini. Sekitar 1200-an. Tapi kalau dia gagal breakout, bisa turun sekali lagi dan baru ke atas. Yang jelas batasi resiko sama, sesuaikan dengan strategi dan plan masing-masing. Kita ikuti kira-kira dia mau breakout atau breakdown. Nah, dari katalis cakep, TA-nya lumayan. Kalau kita lihat dalamnya, sebetulnya kalau saya lihat Medco ini masih kurang konsisten akumulasinya ya. Kalau dari si Medco, atau kalau teman-teman punya referensi lain bisa komen-komen aja. Cuman terakhir kemarin akumulasinya cukup menarik di sini, tapi ya terjadi buangan. Ini dikumpulin lagi, tapi juga terlihat belum konsisten. Kalau menurut saya yang krusial di Medco ini si BB nih. Dia kalau tarik barang, turunin barang, dananya jumbo lah kalau di Medco ini. Mungkin bisa dipantau ya. Yang jelas ikuti TA aja, dia juga by trend menengah, sedang uptrend, jadi harusnya bagus. Tinggal kita lihat dalam perjuangan breakout Medco ini. Kalau dia breakout, itu bakalan cakep. Yang jelas sama, selalu batasi resiko. Untuk Medco lanjut coba kita cek yang dijualin asing hari ini. Cenderung didominasi oleh Big Bang, tapi kemarin udah kita bahas semua ya. Kita coba cek ESA yang hari ini mulai rebound juga. Ini sudah selesai dari koreksinya, sudah kena target. Saya rasa ya. Oke, hari ini ESA naik 10,24% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar dan membesar juga. Terakhir saya bahas ESA itu di 1100. Waktu itu saya warning entah di YouTube ataupun di grup, saya bilang ESA ada potensi koreksi lumayan dalam. Ini low-nya 1045 dan high-nya di 1405. Nah, ini waktu itu saya bilang ada beberapa target dari si ESA ketika dia jebol dari 1045. Dia berpotensi membentuk yang namanya symmetrical triangle dan breakdown-nya ke bawah. Potensinya bisa pakai chart pattern dengan target koreksi bisa segini, sekitar 630, atau pakai Fibonacci dengan target koreksi ada di sekitar 905 sampai 820. Ini juga sudah saya wanti dan dia sudah kena area kuat untuk si ESA ini. Sebelumnya di sini dia adalah resisten dan sekarang di retest menjadi support. Cuman kalau saya lihat tidak terlalu kuat ini konsolnya. Jadi ya untuk kembali ke atas masih perlu banyak konfirmasi seperti itu. Yang jelas bottomnya sudah kelihatan. Pertama kita lihat dari volume koreksi yang terus melemah. Nih, ketika di sini kan dia masih deres ya. Di sini dia kena rebalancing, volumenya gede banget. Cuman setelah itu kan sellernya kuat nih. Kalau kita lihat candle dan volumenya ya. Seller. Nah, di sini mulai buyer mulai muncul. Di sini konsolidasi, sellernya mulai mereda, buyer mulai mengambil alih dan hari ini akhirnya berhasil breakout seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya, ESA kira-kira bisa sampai mana mas? Nah, kalau by technical analysis kita tarik dari high-nya di sini 1405 sampai low-nya kemarin di sini. Ini adalah resisten-resisten dari si ESA. Yang pertama di 945 sampai 935 ya, kemarin banyak reject di sana. Lalu setelah itu 1035, 1100, baru 1175. Yang jelas sama batas resiko aja, ini dia baru mantul dari koreksinya doang. Buy structure juga ini saham downtrend, jadi amannya kalau mau swing tunggu di uptrend lagi, atau kalau ngebuy itu trailing stop ketat atau plan sell on strength seperti itu. Yang jelas sama batasi resiko. Dilihat dalamnya mulai terjadi akumulasi, setelah kemarin juga ada beberapa distribusi ya, tuh. Cuman ya dia masih dalam structure downtrend, jadi bakalan butuh banyak effort untuk putar balik. Yang penting sama batasi resiko. Untuk support sekarang di 810. Selama nggak jebol itu arah ESA sudah ke atas ke resisten-resisten tadi. Tuh, jadi bisa batasi resiko di situ. Untuk ESA lanjut coba kita cek
Kita coba cek, kita masuk ke yang merah-merah deh. Masih didominasi oleh gorengan-gorengan ya, karena memang ya marketnya baru kayak gini juga. Kita coba cek, kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Kita coba bahas apa nih? Mungkin satu ya, ABA kita bahas. Ini kalau menurut saya menarik juga, sudah cukup menarik untuk si ABA. Bottomnya sudah kelihatan, volumenya juga sudah besar. Oke, hari ini ABA naik 18,95% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Closingnya bagus, cuman agak sayang dia nggak closing di atas 230 ya. Karena kalau dia closing di atas 230, saya yakin bakalan cakep banget. So, saya rasa untuk sekarang ABA masih closing di resisten, belum berhasil breakout. Tuh. Breakoutnya di berapa? Breakoutnya mungkin amannya di 230. Kalau ABA sudah berhasil closing di atas 2030, 230 sudah akan reversal dengan pattern double bottom. Jadi kemarin ABA itu koreksi dari kemarin waktu rame ya. Ini rame banget ABA ini dulu waktu 2021 ketika sideways apa ya, bukan sideways sih, ketika saham-saham tekno, bank digital dan lain sebagainya pada jalan, ABA ini juga jalan. Ini dia konsol di sini, breakout dan akhirnya ngacir sampai Rp500. Di situ dia mulai koreksi, naiknya mulai kecil dan start koreksi. Puncaknya ada di sekitar 584 dan setelah itu dia memulai fase downtrendnya. Low, high, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, mencoba untuk reversal lagi belum dikasih, malah bikin lower high dan lower low lagi. Terakhir ABA turun sampai dekat area konsolidasinya dulu di sini. Ini memang area cukup kuat ya untuk si ABA. Sempat mencoba untuk rebound di sini ya, cuman masih kurang kuat, rejectnya masih tinggi. Dan kemarin turun lagi, lalu mencoba untuk reversal lagi. Nah, kalau kita lihat sekarang volumenya sudah cukup bagus untuk ABA, cuman memang masih butuh konfirmasi. Tapi kalau ABA berhasil breakout dari 232 ya, saya rasa targetnya pun juga bisa lumayan. Kalau dari patternnya, misalkan kita pakai double bottom, targetnya bisa ke sini. Ini sekitar berapa nih? 270. Pas ke target resistennya. Sebelumnya di sini support ya. Dia kan reversalnya di sini. Ini lower high, di sini dia lower low. Nah, saya rasa dia bakal uji lagi kalau berhasil breakout dari 230 seperti itu. Atau kalau misalkan kita pakai Fibonacci, kita tarik higher high-nya, kita cari target higher high dari 232 sampai low-nya ada di 158. Nah, targetnya pas di 261 sampai 278. Sama double bottom-nya. Kebetulan saya rasa tidak. Jadi ya cukup menarik. Syaratnya hanyalah breakout 232. Kalau berhasil break 232, saya rasa ABA ada potensi ke 261 sampai 278. Cuman ingat, dalam perjalanannya juga ada resisten-resisten. Di sini area cukup kuat ini, 260 sampai 250. Jadi mungkin skenario bakal seperti ini. Kalau dia bisa breakout ya, ke sini dulu. Habis itu dia retest. Nah, baru setelah itu ke 278. Ini salah satu skenario bullish. Cuman ya dalam perjalanannya perlu diupdate. Yang jelas selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, akumulasi mulai menarik. Cuman kelihatan kalau broker retail juga ya. Jadi mungkin lebih ke big player yang main untuk si ABA ini. Ya, saham dengan resiko tinggi juga kalau menurut saya. Jadi ya sesuaikan dengan profil dan view masing-masing aja. Batasi resiko. Dan ya itulah. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya juga dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.